Begitu dia ambil, kok ada ayat Quran. Di sini dia kemudian segera kembali ke rumahnya. Dia bawa nih kertas. Dia bersihkan dari debu-debu itu. Dia taruh di tempat yang tinggi. Subhanallah. Malam itu sehabis dia memuliakan satu kertas itu yang ada ayat Qurannya, dia bermimpi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ada seorang orang soleh namanya Bishr al-Hafi. Dia lewat di sebuah padang pasir. Ada sebuah kertas. Dia ambil kertas itu, tertimbun oleh padang pasir. Ya, tertimbun oleh pasir di tengah padang itu, di tengah padang Sahara yang luas itu. Begitu dia ambil, kok ada ayat Quran. Di sini dia kemudian segera kembali ke rumahnya. Dia bawa nih kertas. Dia bersihkan dari debu-debu itu. Subhanallah. Dia semprot dengan parfum yang paling harum. Dia gunting baju atau kain yang paling bagus untuk menjadi pembungkusnya. Dia ambil kotak yang paling bagus untuk menjadi tempatnya. Dia taruh di tempat yang tinggi. Subhanallah. Malam itu sehabis dia memuliakan satu kertas itu yang ada ayat Qurannya, dia bermimpi disambut oleh para malaikat, dimuliakannya, diajak jalan-jalan di sebuah pemandangan yang indah, jangan itu surga. Ya, salah satu cuplikannya lah keindahan itu. Begitulah sahabatku rahmatullah. Jangan meremehkan Al-Quran. Jangan meletakkan Quran sejajar dengan kaki. Kalau ini Quran ada dalam HP, jangan dibuka kalau tidak mau dibaca, sehingga diletakkan sejajar dengan tempat duduk kita. Jangan. Mengapa? Fi suhufim mukarramah. Lembaran-lembaran yang ada Al-Qurannya oleh Allah dimuliakan. Ditempatkan di tempat yang tinggi. Marfu'atin. Marfu' artinya di tempat yang tinggi. Makanya kalau meletakkan Quran, jangan letakkan di bawah, sejajar dengan tempat duduk kita, sejajar dengan kaki kita, jangan. Marfu'ah, Allah saja meletakkan di tempat yang tinggi. Marfu'ah, ini adab cara menyikapi Al-Quran. Marfu'ah, letakkan di tempat yang tinggi, di atas. Ini Al-Quran. Jangan letakkan benda-benda di atas Quran. Letakkan peci di atas Quran. Di atas Quran ada buku-buku. Jangan. Marfu'ah, Allah sendiri mengangkat derajat, mengangkat Quran ini di tempat yang tinggi. Dan suci, mutahhara, suci. Makanya jangan membawa Quran ke tempat-tempat yang kotor. Jangan membawa Quran ke tempat toilet, tempat buang air, tempat buang sampah. Jangan. Mutahhara, tempatnya suci. Karena itu tidak dibolehkan kita membaca Quran dalam toilet. Mutahharah, tempatnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marfu'atin mutahharah. Jadi dia benar-benar di tempat yang suci. Dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang namanya bersih, ada yang namanya suci. Pakaian ini bersih karena nggak ada debunya, nggak ada barang-barang yang misalnya nggak kotor, tapi dia najis, maka tidak bisa dipakai. Islam bukan hanya berbicara tentang masalah bersih, tapi Islam lebih daripada itu, yaitu suci. Itu pun suci dalam ilmu fikih dibagi dua oleh para ulama. Ada tahirun minan najasah, suci dari najis, wa tahirun minal hadas, suci dari hadas. Nah, orang mungkin bersih pakaiannya, tapi dia tidak punya wudu, maksudnya tidak suci dari hadas, maka tidak boleh sholat. Mungkin pakaiannya bersih, tapi najis,
nggak bisa dipakai sholat. Mungkin pakaiannya bersih dan suci, tapi dia masih punya hadas, masih belum punya wudu, atau dia belum mandi wajib junub, nggak boleh sholat. Makanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memastikan bahwa apa yang kita pakai bersih. Yang kedua, bukan hanya itu, harus suci, bersih plus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi Al-Quran ini, cara kita membawanya jangan letakkan di tempat-tempat yang kotor, marfu'ah di tempat yang tinggi, mutahharah dan suci. Mengapa? Teman-teman rahimakumullah. Karena yang menulis Al-Quran ini adalah para malaikat yang Allah muliakan. Bi'aidi safarah. Bi'aidi safarah. Jadi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditulis oleh para malaikat. Mansukha bi'aidi katabatun minal malaika yansakhunaha minal lauhil mahfuz. Jadi para malaikat yang menulisnya. Bi'aidi safarah. Mengapa dikatakan safarah? Yasfiruna bil wahyi bainallah wa rasulih. Karena malaikat ini yang menjadi perantara, safar. Dia yang menjadi perantara bolak-balik antara Allah dan Rasul. Sini dikatakan yasfiruna bil wahyi bainallah wa rasulih. Jadi dia yang mengantarkan dari Allah dan Rasul. Masya Allah. Bi'aidi safarah. Para malaikat itulah yang menulisnya dan mengantarkannya. Al-Quran yang asli, artinya maksudnya yang permanen, yang asli, dijaga di Allahul Mahfuz. Setelah itu diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW, sampai akhirnya menjadi utuh seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang. Dan susunannya sama persis seperti Al-Quran yang ada di Allahul Mahfuz. Tidak berbeda. Tidak ada satu huruf pun yang berkurang. Semuanya lengkap. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asal di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.